Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah Sosiologi Hukum Islam yang berjudulkan Hukum Islam Membentuk Kehidupan Sosial. Perubahan sosial masyarakat adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Faktor penyebabnya, eh, pertambahan atau penurunan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, kemudian pertentangan, kemudian interaksi dengan budaya lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sistem lapisan masyarakat yang terbuka, kemudian keberagaman penduduk, kemudian sikap ingin maju dan orientasi ke depan. Perubahan hukum Islam adalah terjemahan dari Islamic law. Hukum Islam bisa berarti syariat Islam atau asyariah al-Islamiyah atau fikih Islam al-fikih al-Islami. Kata syariat secara terminologi mempunyai dua arti. Yang pertama, tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Dan yang kedua, jalan yang lurus dan jalan. Secara terminologi, syariat adalah segala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW berupa wahyu baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah yang diyakini kebenarannya. Istilah berikutnya adalah fikih yang berasal dari kata al-fikih yang secara harfiah berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syarak khususnya yang bersifat praktis dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan saling terkait sehingga tidak dapat dipisahkan. Syariah berfungsi sebagai sumber atau landasan bagi fikih, sementara fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Secara umum, syariah merujuk kepada hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa campur tangan daya nalar atau ijtihad. Sebaliknya, fikih merupakan hukum Islam yang muncul dari interpretasi terhadap syariah atau penafsiran terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Hukum Islam yang bersifat tetap tidak boleh berubah disebabkan jika ketentuan hukum itu mengalami perubahan, maka akan terjadilah kerusakan atau mafsadah dalam kehidupan manusia karena ia mengikuti persoalan-persoalan yang daruriyah atau asasi. Atas dasar ini, para fuqaha telah merumuskan satu kaidah fiqhiyah yang artinya tidak ada ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada nasnya. Oleh karena itu, ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap kasus-kasus yang sudah secara tegas disebutkan hukumnya oleh dalil-dalil yang qat'i, al-wurud, dan dolalahnya. Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tetap yang dapat berubah dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu satu hukum yang digali dari dalil yang dzanni yang dapat mengalami perubahan, yang kedua hukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad sebagai akibat dari perkembangan zaman. Di masa kontemporer yang ditandai kehidupan modern sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan perilaku sosial di masyarakat sehingga dituntut adanya suatu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat berdasarkan masa kontemporer. Oleh karena itu, para ulama merumuskan dan menetapkan hukum Islam tentu berdasarkan kondisi sosial masyarakat masa kontemporer yang dikenal dengan hukum Islam kontemporer, yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dinamika perubahan sosial dan hukum Islam. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum. Di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dalam sistem sosial, sosial dan hukum sebagai subsistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya. Namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterkaitan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum dan sebaliknya adanya perubahan hukum akan membawa pada perubahan sosial. Hukum Islam membawa perubahan sosial. Hukum Islam dapat mengubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat mengubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara.
Di masa klasik era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan pada seluruh kegiatan umat Islam. Masyarakat Arab yang semula dikenal dengan masyarakat jahiliyah yang berperilaku dan berpegang pada tradisi yang tidak baik berubah menjadi masyarakat yang sangat taat kepada hukum Islam. Di masa kontemporer, bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur, dan lembaga masyarakat. Namun bagi negara bukan Islam, maka hukum Islam tidak serta-merta mengubah sosial masyarakat. Pada negara bukan Islam, misalnya di Indonesia, hukum Islam dapat mengubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. Hukum Islam yang diserap dan dijadikan undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan yang terjadi, misalnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, masyarakat di Indonesia tidak jarang yang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berdasarkan ketentuan bab 2 pasal 7 ayat yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Maka sosial masyarakat berubah untuk melangsungkan perkawinan sesuai undang-undang tersebut. Perubahan usia kawin ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pada masa klasik perubahan hukum karena adanya perubahan sosial, misalnya hukuman dera bagi orang peminum air yang memabukkan. Dalam sebuah sunnah dijelaskan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menghukum para peminum minuman yang memabukkan dipukul dengan 40 kali pukul. Tapi di masa Umar bin Khattab ditetapkan hukuman kepada peminum minuman yang memabukkan sejumlah 80 kali pukul. Hal ini tentunya berbeda dengan keputusan Nabi. Perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar tentu memiliki alasan yaitu karena munculnya gejala di masyarakat yang mulai memandang ringan terhadap hukuman yang ditetapkan. Pada konteks historisnya, khazanah fikih menunjukkan bahwa dalam pemikiran fuqaha dapat dilihat pengaruh perubahan sosial budaya terhadap gagasan-gagasan yang dibangunnya dalam merumuskan hukum. Salah satu bukti konkret betapa faktor perubahan sosial berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Pendapat lama atau Qaul Qadim adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika ia berada di Irak. Kemudian pendapat barunya Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i ketika ia berada di Mesir. Karena sosial masyarakat Irak berbeda dengan sosial masyarakat Mesir. Hukum Islam sebagai bagian dari produk pemikiran ulama-ulama klasik bukanlah merupakan hal absolut atau tidak menerima perubahan. Tetapi fikihnya, mohon maaf, tetapi sebaliknya hasil pemikiran ulama itu yang tidak sesuai lagi dengan masa kontemporer perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pemikiran ulang terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu. Terutama jika dihubungkan dengan spektrum berbagai problem masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Perubahan sosial masyarakat dari masa klasik ke masa kontemporer membutuhkan perubahan hukum. Di masa kontemporer ini, misalnya pada masyarakat ekonomi Islam, mereka tidak lagi menerapkan sebagian hukum muamalah hasil pemikiran fatwa ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sosial masyarakat ekonomi telah melakukan terobosan-terobosan yang memerlukan fatwa dan ketetapan hukum dari para ulama. Terobosan-terobosan itu yang melahirkan kompilasi hukum ekonomi Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam. Di Indonesia, transaksi seperti itu telah dilegalkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal hukum transaksi melalui elektronik, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan serah terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi. Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah dan kejujuran. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.